Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam. Kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke 1 Rajab. Alhamdulillah kalau kita menghitung ya kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah akan masuk ke bulan Ramadan ya. Jadi sebentar lagi 2 bulan lagi sudah puasa ya. Perkiraan di bulan Februari sekitar tanggal 18 atau 19 ya perkiraan kita sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya, kekuatan dan usia yang cukup untuk sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah, saya melanjutkan kajian pada pagi hari ini ya, hadis nomor 785 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'alimu wal 'ilmu wal 'amal fil jannah. Jadi kata Nabi, orang yang alim dan ilmu serta amalnya berada di surga. Jadi orang yang mempunyai ilmu, orang yang alim ya, serta ilmunya dan amalannya, amalan yang dikerjakan oleh orang alim itu berada di surga. Fa idza lam ya'malil 'alimu bima ya'lamu kana al-'ilmu wal 'amal fil jannah. Apabila orang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, orang yang berilmu itu tidak mengamalkan ilmunya. Jadi punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang alim tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Maka kata Nabi, ilmu dan amalnya berada di surga. Jadi orang alim punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, maka ilmu dan amalannya yang berada di surga. Wa kana al-'alimu finnar. Tetapi kata Nabi, orang yang berilmunya, orang alimnya di neraka. Jadi ada orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang berada di surga itu ilmunya, tetapi orangnya berada di neraka. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini menggambarkan begitu pentingnya bahwa orang yang berilmu itu ya bukan lantas merasa bangga, bukan lantas merasa bahwa dirinya akan masuk surga karena ilmunya. Karena bisa jadi ilmu yang dimilikinya itu tidak berdampak menuju ke surga karena tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Kadang-kadang orang mempunyai ilmu, ya, tahu ilmunya, tahu caranya, ya, tahu ilmunya, tapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Ya, aplikasi dalam kehidupannya tidak ada. Digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat kata Nabi. Lalu
seorang laki-laki itu dilemparkan ke dalam neraka, maka kata Nabi digambarkan terburailah, ya, terbukalah apa yang ada di perutnya, ya, terburailah kata Nabi isi perutnya, lalu berputar-putar seperti keledai yang berputar pada penggilingannya kata Nabi, sampai penduduk neraka itu berkata, ya fulan masya'anuk, wahai fulan, ya, melihat ada yang terburai perutnya, ya, penduduk neraka menyampaikan, wahai fulan, ada apa denganmu? Alaisa kunta ma ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu engkau yang menyuruh untuk berbuat baik, menyuruh untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar? Lalu orang tersebut menjawab, qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkari wa ati. Aku dahulu menyuruh kalian berbuat baik. Jadi semasa hidup menyuruh orang untuk berbuat baik, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Jadi sering nyuruh orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari berbuat buruk, tetapi aku sendiri melakukannya. Jadi ini gambaran bahwa seringkali orang menyuruh untuk berbuat baik tapi tidak melakukannya untuk diri sendiri, ngelarang orang berbuat buruk tapi dirinya sendiri melakukan perbuatan buruk. Ya, bahkan oleh Al-Quran digambarkan, ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah berfirman, betapa besarnya murka Allah, ya, kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Hadirin dirahmati Allah, di sini luar biasa peringatan untuk kita semua. Ya. Seringkali kadang-kadang kita pintar ngomong, pintar ngajak, bisa bener deh kalau ngomong, bisa bener deh kalau ngasih tahu orang, tapi dirinya sendiri kadang tidak merasa bahwa dirinya sendiri sebetulnya sudah bisa melakukan. Kadang-kadang pinter banget kalau ngomongin orang, padahal dirinya sendiri banyak keburukan yang ada di dalam dirinya. Ya, kalau di keluarga pinter banget suami ngomongin istri, ya, nyuruh istri untuk berbuat baik, nyuruh istrinya untuk melakukan yang baik, nyuruh istrinya kewajiban istri terhadap suami dan keluarga. Tapi belum tentu seorang suami bisa melakukan apa yang dilakukan oleh istri. Makanya kadang-kadang kalau ngomong mah enak gitu, giliran ngelakuinnya begitu berat. Di sini digambarkan bukan hanya, ya, melakukan itu hanya dengan lisan, nyuruh hanya dengan lisan, tetapi yang dimaksud adalah dari ucapan dan perbuatan. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik, mestinya kita berkaca kepada diri kita sendiri, apakah kita pun sudah bisa, ya, melakukannya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang istri juga mungkin bisa jadi sebaliknya, ya. Pinter banget ya kalau ngomongin suami, apakah dirinya juga mampu di posisi itu? Apakah kita juga sudah melakukannya? Ya, nyuruh kita untuk ibadah, nyuruh kita untuk berkata-kata yang baik, tapi tanpa disadari bisa jadi kata-kata kita pun menyakitkan keluarga kita. Ya, bisa jadi suami, bisa jadi istri, bisa jadi suami ataupun istri terhadap anak-anak kita. Ya. Kita kadang-kadang nasihatin terus anak-anak kita, bisa jadi, ya, bisa jadi padahal nasihat itu untuk anak-anak kita bisa jadi ngebalikin untuk kita sendiri, padahal kita sendiri tidak melakukannya. Hadirin dirahmati Allah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya salah satu hal yang paling berat adalah kalau kita sudah mengatakan tetapi kita tidak melakukan. Makanya kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besarnya murka Allah, kamu mengatakan tetapi tidak melakukannya. Jadi ini hal yang sangat berat, ya. Bisa jadi adalah yang terpenting
bukan hanya menyampaikan, jadi menyampaikan sebagai gambaran bahwa kita sudah siap bisa untuk melakukannya. Ya, jadi jangan sampai kalau ngomong mah gampang bener ya. Nasihati orang mah gampang bener. Ketika temennya ada masalah makanya nasihatin terus. Tetapi belum tentu di posisi kita siap dinasihati oleh orang lain. Giliran kita dinasihatin sama orang lain kita yang marah-marah. Ya apaan sih, masih kecil nasihatin orang tua, kan begitu kadang-kadang. Ya orang tua nasihatin anak, anak juga belum tentu tuh terima. Ya orang tua nasihat mulu isinya, emang nggak ada yang lain kan begitu. Istri juga begitu, ini suami nasihatin mulu, nggak ngaca apa begitu ya. Kadang-kadang seperti itu dalam kehidupan kita, dan kadang-kadang memang terucap tanpa disadari. Anak-anak kita menganggap kita misalkan dengan bahasa-bahasa yang mungkin aduh cerewet bener deh, saya punya ibu punya ayah gitu ya, cerewet banget ngomongin mulu. Tanpa disadari kita menganggap bahwa kita udah nasihati terhadap anak-anak kita, tetapi tanpa disadari bisa jadi bukan nasihat yang diberikan kepada anak-anak kita, tetapi kadang-kadang kita merasa menggurui, padahal belum tentu di posisi itu kita pun siap ya. Kita pintar nasihatin orang, ketika dinasihatin tersinggung. Hadirin dirahmati Allah, oleh karena itu ya, orang yang alim ya, dalam gambaran hadis yang tadi yang pertama, orang yang alim itu adalah bisa jadi orang alim itu posisinya orang alim dan ilmu dan amalnya itu berada di surga. Tetapi ada posisi di mana orang alim dan amalnya itu, ilmu dan amalnya berada di surga tapi orangnya berada di neraka. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di posisi yang kedua adalah orang yang pinter nasihati orang. Orang yang tahu ilmunya ngasih tahu terus, ini perbuatan yang buruk, ini perbuatan yang baik. Kalau ada orang berbuat buruk melarang, tapi dirinya sendiri tidak melakukannya. Makanya digambarkan oleh Nabi, ilmu dan amalnya berada di surga, tapi orangnya itu berada di neraka. Karena apa? Karena tadi orang dan ilmunya, ya, ilmu dan amalnya itu seringkali digunakan untuk menasihati orang, menyampaikan yang baik, menyuruh kepada yang mungkar, tetapi yang bersangkutan tidak pernah melakukannya, atau kadang-kadang bisa jadi digambarkan dalam hadis malah justru melakukan perbuatan yang mungkar. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini menjadi peringatan untuk kita betapa besarnya murka Allah bagi kita orang yang berilmu, orang yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang baik, baik ilmu dalam pengertian ilmu agama, baik fikih, akhlak, ya, akidah, dan ilmu-ilmu yang lain. Bisa jadi kita merasa bahwa kita cukup dengan ilmu tersebut, tetapi ilmu yang kita miliki tanpa kita amalkan, ilmu yang kita miliki tanpa kita melakukannya, walaupun kita sudah tahu ilmunya, ya, bisa jadi membuat seseorang menuju neraka. Karena bisa jadi orang yang berilmu hanya tahu ilmunya, tidak mengamalkannya. Hanya orang bisa nasihati orang saja karena tahu ilmunya, tetapi tidak melakukannya. Ditutup, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa Allah itu sangat murka ya terhadap orang yang mengatakan hanya bisa menyampaikan, hanya bisa menasihati orang, hanya bisa ngajak kepada kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak pernah melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin dirahmati Allah, disampaikan untuk pekan depan hari Ahad pagi. Pekan depan tidak ada kajian terlebih dahulu ya. Secara kebetulan akan saya akan melakukan keluar kota ya. Jadi mudah-mudahan
nanti bisa dilanjutkan nanti di pekan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita semuanya mudah-mudahan tetap istiqomah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.